Demikian pula ketika ada seorang muslim beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak lagi merasakan indahnya ibadah, nyamannya mentaati Allah, maka itu pertanda yang tidak baik. Pertanda apa? Pertanda bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu godaan setan untuk menjauhkan manusia dari ibadah, dan ini akibat buruk dari perbuatan dosa, adalah hilangnya nyamannya hati di dalam beribadah dan mentaati Allah. Seseorang beribadah kepada Allah, kemudian dia merasakan ibadahnya hampa, tidak ada nilainya, tidak ada rasa di dalam hati. Sepo, sebagaimana orang memakan tebu kemudian airnya sudah habis sehingga ketika di mulut tidak ada rasanya. Apa maknanya? Siap-siap dilupakan, dikeluarkan dari mulut. Demikian pula ketika ada seorang muslim beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak lagi merasakan indahnya ibadah, nyamannya mentaati Allah, maka itu pertanda yang tidak baik. Pertanda apa? Pertanda bahwa dia sedang dijauhkan oleh Allah Ta'ala darinya. Maka kemudian kita harus bersungguh-sungguh untuk meraih nikmatnya ibadah. Kalau Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa kenikmatan ibadah itu akan dirasakan oleh seseorang yang memiliki 3 perkara. Salah semangkun nafi wajadah halawatal iman okamaqala. Apa itu? 1. Ayyakuna Allah wa rasulahu wa habba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang akan merasakan nikmatnya ibadah ketika dia bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cinta itu apa? Cinta itu adalah ketaatan dan pengorbanan. Takarannya itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul sepenuh hati, kemudian berkorban, ya. Jadi mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya di atas segala-galanya. Inilah syarat pertama seseorang merasakan manisnya ibadah. Sehingga ketika dia diuji oleh Allah dengan ujian apapun, dia menikmati ujian itu. Kenapa? Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seseorang akan merasakan manisnya ibadah kapan itu? Ketika dia bisa mencintai orang lain karena Allah. Ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cintai orang lain tiada lain kecuali karena Allah. Takarannya bagaimana? Takaran mencintai orang lain karena Allah itu adalah dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Seorang bapak yang mencintai anak-anaknya, ketika dia melihat anaknya berbuat dosa, maka dia cegah. Seorang ibu yang mencintai anak-anaknya, ketika dia melihat anaknya meninggalkan perintah Allah, maka kemudian dia perintahkan anak-anaknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takaran cinta manusia kepada manusia yang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikatan cinta di dalam kehidupan dunia ini bukan sekedar syahwat, bukan karena suaminya tampan, istrinya cantik, atau anak-anaknya pandai, tetapi karena ikatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh takaran cantik, tampan, kaya, miskin, pandai atau tidak di dunia ini kan hanya dunia saja, ya. Nanti di akhirat semua orang yang masuk surga itu tampan seluruhnya, cantik seluruhnya kalau dia wanita, kalau laki-laki dia tampan seluruhnya. Yang miskin tidak ada, semua orang yang masuk surga itu kaya raya, makatan. Ini takaran yang kedua disampaikan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ikatan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling akhir, seseorang akan merasakan indah dan manisnya ibadah manusia kepada Allah, yaitu ketika dia bisa benci berbuat dosa seperti benci masuk api neraka. Ayyakroha ayya'uda ilal kufur kama yakrohu ayyughadhala finnar. Naluri manusia itu tidak suka dengan api. Naluri manusia itu tidak suka dengan neraka yang berisi siksaan. Nah, bagaimana seorang manusia itu bisa benci kepada berbuat dosa seperti bencinya dia dengan neraka? Seburuk-buruk seorang muslim itu pasti ketika ditanya dia memilih surganya Allah atau nerakanya Allah, dia pasti akan memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu surganya Allah itu penuh dengan keindahan, dia beriman dengan itu. Seburuk-buruk muslim loh ya, selama dia masih muslim, dia tidak akan memilih nerakanya Allah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran penuh dengan siksaan dan hukuman. Nah, lalu itu diaplikasikan di dalam kehidupan dunia ini dalam wujud apa? Dia benci berbuat dosa seperti dia benci masuk ke dalam api neraka.
Ini kunci yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapapun orang yang bisa mewujudkan 3 perkara ini, maka dia akan merasakan ibadah manusia, ibadah dirinya kepada Allah itu indah, nyaman, rasanya manis. Dan siapapun orang yang kehilangan salah satu di antara 3 perkara ini, atau bahkan kehilangan seluruhnya, maka dia akan merasakan ibadah kepada Allah itu berat, menyusahkan, ya, memberikan rasa tidak nyaman dalam jiwa. Dan itu tanda yang buruk, tanda bahwa dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ringankan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Walhamdulillahirabbil alamin.